Ya, Prabowo masih di hati PKSK. Kita langsung tanyakan saja kalau begitu ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, ini kan sudah ketemu PKB, sudah ketemu Nasdem. Pelukannya sepertinya erat antara Pak Prabowo, PKB dan juga Nasdem sepakat katanya kerjasama untuk rakyat. Kesepakatan itu akan kita lihatkah ketika nanti pertemuan antara Pak Prabowo dan juga PKS terjadi? Ya saya kira kalau kedekatan dengan Pak Prabowo ini nggak usah diragukan ya. PKS 2 kali dalam pemilu itu mendukung, jadi pendukung utama bahkan ya. Bahkan Pak Prabowo itu selalu menyebut PKS itu segajahnya, teman sahabat segajah, bukan sekutu lagi ya, segajah. Tetapi lagi-lagi pada pemilu kali ini kami kebetulan berbeda pilihan, berbeda pandangan, sehingga memang pada periode ini tidak mendukung. Jadi kalau soal komunikasi, soal kedekatan nggak diragukan. Jadi kita melihat bahwa banyak pertimbangan yang akan dilihat ya, dari aspek geopolitik, dari aspek kepentingan nasional, termasuk dengan aspirasi dari masyarakat khususnya dari pimpinan dan juga kader-kader PKS. Tetapi kami meyakini Badan Pekerja Maju Suro yang sudah dibentuk tentu saja melakukan kajian yang mendalam, ya, komunikasi-komunikasi yang sangat efektif untuk melihat apakah berada di dalam dan di luar. Jadi kalau hubungan antara PKS dengan Gerindra ini sudah berlangsung lama, dan ini tentu saja bukan hal yang baru untuk berkomunikasi. Jadi sebelum partai-partai lain mendukung Pak Prabowo, sejak lama PKS sudah mendukung Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi pada pemilu ini kita berbeda pandangan, berbeda pilihan, dan itu hal biasa dalam politik. Oke, tapi kan pemilunya sudah selesai lah ya Mas, kita bilang lah ya, karena kan nanti sudah sah, tinggal pelantikan. Nah, akankah kita melihat cinta lama ini bersemi kembali gitu Mas Iqbal? Ya saya kira segala kemungkinan dalam politik terjadi, apalagi kami berpandangan, pimpinan berpandangan bahwa berada di dalam ataupun di luar itu sama-sama terhormat. Ya, jadi kami lagi-lagi tidak bisa terburu-buru memutuskan, tetapi PKS punya mekanisme sendiri, PKS punya badan pekerja yang sudah dibentuk. Kita lihat saja nanti bagaimana keputusan. Yang jelas PKS sama-sama ingin juga melihat bagaimana ke depan pemerintahan itu juga bisa dilaksanakan ya dengan janji-janji politiknya, dan PKS tentu saja akan senantiasa juga mengkritisi ya, tentu saja juga memberikan masukan-masukan yang positif. Karena bagi kami dalam politik itu bukan hanya soal kepentingan pribadi atau seseorang, tapi juga kepentingan masyarakat. Dan apa yang kami tunjukkan selama periode pemerintahan Pak Jokowi adalah sesuatu yang juga efektif berada di luar, tapi juga bukan tidak mungkin berada di dalam. Jadi kita tunggu saja nanti hasil keputusan Majelis Suro PKS. Oke, baik Mas Nyarwi, gimana nih? Akan senantiasa mengkritisi dan memberikan masukan yang positif, tapi kira-kira akan memberikan kritis dan masukannya sebagai salah satu menteri di kabinet atau tetap di oposisi? Ya, kalau saya lihat dari pernyataan Mas Iqbal ini tadi masih bimbang itu. Kan? Jadi, tapi memang saya lihat PKS katakanlah punya semangat yang kuat ya untuk konsisten sebagai partai politik gitu ya, menjadi aktor penting dalam demokrasi gitu, dan itu tadi disampaikan penjelasannya Mas Iqbal itu kan luar biasa ya, di masa Pak Jokowi perannya konsisten seperti itu. Tetapi kalau kita lihat ya, hatinya PKS ini saya lihat kok banyak bergeser juga, terbelah gitu, udah dekat gitu ya dengan Pak Prabowo. Makanya itu saya kemudian berpikir, akankah PKS itu meninggalkan seandainya PDIP memilih oposisi itu sendirian gitu loh. Nah ini yang kemudian masih kita tunggu-tunggu, padahal ruang oposisi lebar. Tapi biasanya kalau ruang oposisi itu kan jalanan yang sepi ya. Nah ini kan jalanan ramai tapi padat. Nah ini milih yang mana? Kita belum bisa melihat, nanti akan tetap kita tunggu aja ini kan. Tapi peluangnya seperti apa Mas kira-kira? Ini akan jauh di mata dekat di hati atau dekat di mata dan dekat di hati? Ini kita masih saya lihat ya, nanti sejauh mana ini ya, mungkin termasuk Mas Iqbal itu ya. Ini kan kelompok-kelompok yang muda saya lihat itu masih nyaman banyak bersuara kritis. Tetapi kan saya kira kelompok-kelompok faksi yang lebih senior itu kan melihat secara panjang, jangka panjang ya, plus minusnya. Tapi dugaan saya ya, PKS ini membutuhkan ruang yang lebih lebar dalam berpolitik gitu, termasuk ruang pengaruh ya elektoral. Nah mungkin dugaan saya pilihan-pilihan di luar itu masih dipertimbangkan oleh banyak orang. Tetapi juga kenapa begitu? Karena PKS ini termasuk partai kader yang cukup militan, punya banyak resources juga ya untuk diorganisir walaupun terbatas. Tetapi sisi lain juga ada ya masa kerinduan mungkin ya bisa jadi bagian dari lebih indah kalau kekuasaan. Iya, bagian dari kekuasaan, sama bukan hanya ke Pak Prabowo rindunya,
tapi rindu ikut memerintah seperti masa SBY dulu, pemerintahan SBY. Nah itu kita tunggu juga. Tapi itu gimana Mas Nyarwi nanti di grassroots-nya sendiri nih, dengan sikap PKS seperti apa? Nah, grassroots PKS itu memang salah satu PR bagi elit-elitnya. Karena kalau kita lihat kan militansi pendukung PKS cukup besar kemarin dan konsisten loh kan dengan pemilu sebelumnya. Dan itu dalam posisi PKS di luar pemerintahan, apa istilahnya di luar faksi yang mendukung Prabowo Gibran. Nah pertanyaannya adalah kalau PKS melakukan pilihan ini butuh data riset yang baik. Akankah ditinggal juga? Nah ini saya kira akan menjadi pertimbangan juga. Tapi dugaan saya ya PKS itu sangat sulit ya meninggalkan basis konstituennya. Makanya itu sampai hari ini masih belum yakin gitu ya. Belok ke Pak Prabowo gitu dengan risiko tentu saja gitu atau katakanlah tetap konsisten ya menemani misalnya menemani PDIP seandainya PDIP ini di luar. Ya, kita masih belum lihat, Pak. Tapi saya yakin ini masih akan menjadi perdebatan yang sangat panas di dalam. Nah, kita lihat pada senyum-senyum di luar gitu, tapi di dalam saya kira galau. Ya, galau gitu. Oke, kita nanti akan tunggu ya. Ini Mas Iqbal senyum-senyum tapi sebenarnya hatinya galau ya. Kita tunggu kegalauan PKS ini akan berlabuhnya seperti apa, memutuskan untuk melepas rindu dengan romantis atau cukup jauh di mata dekat di hati saja. Terima kasih Mas Nyarwi, Mas Iqbal sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum.